Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa maha asyhadu nabiyil karim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabiran wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil hidayah wal tuqa wa ma'ad yang sama-sama kita muliakan Ustaz sebagai pembimbing di Majelis Ta'lim Gabungan Majelis Ta'lim se-Kecamatan Batukan yang saya hormati, singkatnya ibu-ibu saya, saudara-saudaraku yang dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama adalah mari kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sampai detik ini limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang begitu banyak Allah berikan pada kita, sehingga sore ini kita menghadiri majelis ilmu yang oleh Rasulullah. Inilah makanannya para malaikat. Jadi malaikat itu mereka kuat karena menghadiri majelis ilmu. Untung saja pandangan kita ini terhijabi. Andaikan Allah buka, kalau wali-wali Allah menyaksikan ada malaikat-malaikat aku tidak memiliki ilmu, maka kita bersyukur atas kehadiran nikmat agama. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, malaikat-malaikat Allah mendoakan kita yang ada di dalam majelis ilmu. Sampai di hadis yang lain dijelaskan ikan-ikan yang kita makan itu sekalian kita makan saat masih hidup di laut. Kita yang berada di dalam majelis ilmu itu dimintakan permohonan ampun. Kita minta ampunan buat pulau ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah jelaskan dalam Quran surat As-Sajdah itu apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit saja yang bersyukur. Mudah-mudahan ibu-ibu, mudah-mudahan majelis ta'lim se-Kecamatan Batukan akan masuk dalam kategori hambanya yang selalu bersyukur. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ucapan salam dan sholawat itu sering kita dengar. Jadi kalau tujuannya kepada baginda Rasulullah SAW, yang pertama itu apa? Kita dengar tadi MC kita menyampaikan, kita bacakan salam dan sholawat. Banyak ustaz juga menyampaikan hal yang sama. Majelis ilmu doa kalau tidak mengikuti dengan membacakan salam dan sholawat itu sia-sia. Doa itu harus ada sholawat Rasulullah. Tapi ingat, mengkoneksikan, menghubungkan hati kita dengan baginda Rasulullah SAW itu yang pertama itu salam dulu. Tapi banyak yang tidak mengucapkan salam, yang dibaca itu apa? Sholawat kepada Nabi. Padahal salam itu menghubungkan hati kita dengan Rasulullah. Wali-wali Allah itu zikirnya itu selain afdalul zikri fa'allamnahu kalimat la ilaha illallah dan baca sholawat. Tapi sebelum sholawat ucapkan apa dulu? Salam dulu kepada Rasulullah. Masuk ke rumah itu harus melalui pintu, ada tangga, masuk di dalam itu izin dulu, salam ke yang punya rumah. Sebelum baca sholawat, bacakan salam. Dimana biasa yang dibaca sholawat kan ada prosijarnya atau ada ucapan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sholawat untuk mendapatkan, mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Assalamu alayka Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib
Allah. Kekasihnya Allah itu siapa? Rasulullah. Jadi bumi langit dan isinya dalam kitab Muntahasus itu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan diciptakan oleh Allah kalau sebabnya bukan karena Rasulullah. Ini ucapan salah. Coba diamalkan. Mulai nanti malam mau tidur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ababar Ruh. Ruh ini punya induknya, yaitu ruhnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Toha. Toha itu nama lain dari Rasulullah. Assalamualaikum ya Yasin. Nama-nama Rasulullah ini ucapkan salam baru baca sholawat. Sholawat yang paling utama yang sering dibaca adalah sholawat apa ibu? Sholawat yang paling utama sholawat apa? Majelis tadi sudah lama. Yang diajarkan oleh Rasulullah, sholawat paling utama adalah sholawat apa? Jibril. Nama sholawatnya apa? Jibril. Sholawat Jibril. Ada sholawat Jibril, ada sholawat pada, ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat wujud sholawat. Banyak ibu-ibu yang hafal tapi namanya lupa. Sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah yang dibaca di saat Sholat. Ayat akhir. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim Ibrahim. wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah yang paling utama. Kalau ibu-ibu mereka sallallahu ala Muhammad. Itu siapa yang sholawat? Jibril. Jibril. Ada yang sholawat menampakkan cahaya di wajah, wujud sholawat sallallahu ala Muhammad sayyidil wujud. Sholawat mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Sedangkan ucapan salam itu mengkoneksikan, menghubungkan ruh kita dengan ruhnya Rasulullah. Amalkan, insya Allah 40 malam itu bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mimpi ketemu Rasulullah? Mau. Satu, ucapan salam kepada Nabi. Dua, baca sholawat. Tiga, hidupkan sunnah Rasulullah. Itu nanti mimpi ketemu Nabi. Tidak ada satu makhluk setan atau iblis pun yang menyerupai wajah Rasulullah jika ibu-ibu sudah ketemu Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu saya dikasih itu 15 menit. Ini baru pembukaan bahas sholawat dan salam. Tapi intinya satu, bahwa Allah itu perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa Ramadan nanti, tapi Allah tidak pernah kerjakan. Dan di saat Allah perintahkan sholawat, Allah sendiri itu Bersolawat. baca sholawat. Filmnya itu amar, itu perintah masa lalu, masa sekarang sampai yang akan datang. Allah dan malaikat Rasulullah dibaca terus, itu amalannya wali Allah. Ibu-ibu yang rahmat Allah, tadi itu kita dengarkan lantunan Quran surat Al-Isra. Menjelaskan peristiwanya dan peristiwa Isra Mi'raj. Isra dan peristiwa Mi'raj. Jadi peristiwa Isra di dalam Al-Quran itu adanya di surat Al-Isra. Itu peristiwa Isra. Sedangkan Mi'rajnya itu nanti dibuka di dalam Quran surat An-Najm ayat 4 sampai 8. Nanti ada doa malaikat pemikul arsy itu dimuat di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9 itu oleh-oleh buat kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang pertama di zamannya Rasulullah tidak masuk akal. Perjalanan Mekah menuju ke Palestina, naik ke langit menuju Sidratul Muntaha cuma ditembus semalam, saya itu nggak masuk akal. Tapi kisah ini sudah sering kita dengar. Jadi beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya karena untuk menghibur Rasulullah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah peristiwa yang dialami Rasulullah itu begitu menyedihkan sehingga istilah di dalam Islam dikenal dengan sebutan Amr Muslim atau ada tahun Hijrah. Jadi kalau itu dapat ujian berat, hati ini hancur, pikiran ini enggak tenang, maka ikuti tahapan yang dicontohkan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan curhat di FB,
Jangan curhat ke manusia, ikuti alurnya. Apa sebabnya? Rasulullah itu difitnah. Umat Islam waktu itu di 10 tahun setelah Rasulullah jadi nabi, itu baru diperintahkan Isra Mi'raj. Jadi umatnya dimarginalkan di pinggiran kota-kota Makkah, ditambah 2 peristiwa istri tercintanya meninggal, ditambah lagi paman yang menjadi tameng hidupnya juga meninggal. Nabi sedih, maka perintah Allah perjalanan spiritual. Ada 3 poin yang harus kita catat, ibu-ibu, yang harus kita amalkan. Yang pertama, Terima kasih. siapa yang menemani Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Siapa? Malaikat Jibril. Itu pemandu Rasulullah untuk apa? Berjumpa Allah. Pesannya apa? Kita kalau berjumpa dengan Allah itu harus ada yang bimbing kita. Harus ada ustaznya, harus ada ustazahnya yang bimbing kita jalan menuju Allah. Itu satu. Yang kedua, kendaraan yang digunakan itu apa? Burak. Buruk. Gambarannya seperti wanita cantik ya. Yang dulu masih kecil kita lihat itu. Itu apa maknanya? Ada kendaraan yang bisa menyambungkan kita menuju dengan Allah. Itu kalau kajian-kajian ma'rifat itu adalah lafal kalimat. Lafalnya adalah kalimat La ilaha illallah. Rasulullah menggunakan buruk, kita menggunakan kalimat berjumpa dengan Allah. Jadi kalau ahli ma'rifat itu mereka menyampaikan apa? Keluar masuk apa semua itu ada syirknya Allah, rahasianya Allah di sana. Kamu senang Al-Quran itu ada asmanya Allah. Asma Allah itu ada berapa? 99. Lafalkan asmanya itu, nanti makomnya itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya, perjalanannya dari Masjidil Haram. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Jibril terhadap Rasulullah? Yaitu dadanya Nabi di hatinya itu diisi dengan iman dan hikmah. Dicuci hatinya dulu. Jadi punya persoalan sebesar apapun ibu-ibu, yang pertama itu kalau menuju Allah itu zam-zam itu air dulu simbolnya, hatinya disucikan dulu. Setelah perjalanan di sini tuh dijelaskan ayat tadi banyak tanda-tanda. Tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah itu diperlihatkan kepada Rasulullah yang lagi duka cita. Jadi kalau sedih, zikirnya tadi lakukan perjalanan spiritual itu nanti banyak Allah hadirkan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu ternyata ruh-ruh orang soleh itu dihadirkan dalam hal ini nabi-nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya hadir, maka Rasulullah menjadi imam Rasul, imamnya para nabi dan imam sholat. Itu kisah yang sudah sering kita dengar. Tapi poin pentingnya adalah pada saat Mi'raj itu di hadapan Allah. Kalau hadis Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah menatap cahaya. Tetapi hadis dari Ibnu Abbas itu menyampaikan yang dilihat oleh Rasulullah adalah wujud asli Allah. Berarti yang benar yang mana? Allah kan nurun, ada cahaya dari cahaya. Itu 2 hadis. Aisyah menyampaikan bahwa yang ditatap Rasulullah sebelum menerima perintah sholat itu adalah cahayanya Allah. Sedangkan Ibnu Abbas menyampaikan dilihat oleh Allah itu adalah wujud Allah. Bapak Ibu tahu wujudnya Allah seperti apa? Ibu tahu? Ada tulisan Allah enggak? Selama ini kita menyembah siapa? Allah. Kita sembah Allah. Iya. Yang kita sembah Allah itu dibayangkan ibu-ibu itu Allah kayak mana ya? Allahu Ahad, Allah yang satu itu, ataukah Allah yang tulisan Arabnya? Bisa jawab bukan? Atau ibu mau sholat kan? Usalli takbir Allahu Akbar. Yang dibayangkan disembah Allah itu bagaimana? Allah itu punya sifat, ada sifat Allah ada. Sifat Allah ada berapa? Asma Allah 99, sifat Allah ada 20. Sifat yang pertama apa? Wujud artinya Ada. Ada itu bisa dilihat? Tidak bisa. Namanya ada kok nggak bisa dilihat, gimana ya? Dirasa.
Sudah, tidak usah pusing-pusing, tidak usah pusing-pusing. Ini saja. Pada saat ibu-ibu sholat, tahu itu Allah, ada nggak bayangan tentang sosok Allah? Ada yang membayangkan? Tidak. Apakah tulisan Allah itu dalam hati? Tulisan Allah itu ada alif, ada lam, ada huruf H. Bayangkan itu yang sedang disembah. Itu namanya menyembah huruf ibu-ibu. Logika kecilnya, ibu punya nama kan? Apakah nama ibu itu sama dengan sosok tubuh dan bentuk? Kan beda ya? Masa itu logikanya. Allah itu kalau kita puasa nanti bulan depan ya, puasa Ramadan ya, Ya. kita rasa Allah dekat juga. Dekat. Fa'ila sa'alaka ibadi anni Inni qarib. bila hamba-hamba umat bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Ya Allah itu ada di sekitar kita, dekat tuh, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Berarti Allah ada di mana? Di hati. Di hati. Maka Allah itu tidak bertempat. Tidak punya tempat kalau di hati. Berarti ada berapa nih ibu-ibu 100 orang, berarti ada 100. Allah di dalam hati masing-masing. Selamat berbingung-bingung. Tapi ingat ibu-ibu, Allah itu tidak punya tempat. Tempatnya bukan di hati. Allah itu kan tempatnya di arsy, di hati. Ada aliran menyatakan Allah itu bersemayam di arsy. Allah tidak punya tempat. Allah itu ayatnya dapat meliputi segala sesuatu. Tapi dia itu sangat dekat dengan kita. Makanya apapun persoalan hidupmu, bisikkan kepada Allah yang sangat dekat dengan kita. Tapi selama kita tidak pernah sadar adanya Allah, kita itu sadar di saat bulan Ramadan lagi masak kolak, mau buka puasa, tidak berani itu ambil makan, lapar, cicipin dulu. Kenapa tidak berani? Karena ibu-ibu sudah meyakini Allah itu begitu dekat. Jadi kalau sholatnya bahas Isra Mi'raj itu intinya satu, sholat kalau level masih syariat ibu-ibu, yang syariatnya kita berdiri usolli segala macam, Allahu Akbar, itu Allah sampai di mulut saja. Buka surat Toha ayat 14, baca, camkan itu. Allah jelaskan apa? Aku ini Allah, sembahlah aku, dirikan sholat dzikri untuk mengingatku. Jadi ibu-ibu jangan ingat Allah itu pada saat sholat, baru di hadapan ingat Allah, dan pada saat baca qul huwallahu ahad, astagfirullah, dompet yang cari kali ternyata ada dalam tas. Sebelum sholat cari dompet tak ketemu. Nah, di saat sementara sholat ketemu di dalam sholat. Innalillahi. Sekarang kita harus dilakukan itu apa? Sadar. Harus sadar ibu-ibu, sadar, fokus, khusus, serius. Itu kata-kata harus dihadirkan di hati dan harus menggunakan rasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka ahli-ahli ma'rifat jalan itu, kiai saya dulu di Surabaya itu pada saat kita kalau dalam hati baca sholawat kita pamitan, kiai mau pamitan dulu, assalamualaikum. Dia jawab salam langsung apa dia ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kenapa? Dia tahu bahwa santrinya itu selalu membacakan sholawat kepada Nabi. Bentuk ingat Allah. Karena sholawat kan diawali dengan mengucapkan Allah punya nama dulu kan. Allahumma sholli wa sallallahu. Zikirnya coba dia apa? Zikirnya dari itu la ilaha illallah. Ya kalau ahli riwayat pada saat dia tarik nafas itu. Jadi kita lihat la ilaha illallah itu gini. Pada saat habis sholat zikir-zikir yang lain, la ilaha, buang ke atas, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang besar, illallah, kecuali Allah langsung masukkan ke dalam hati beliau. Kenapa hati? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu adalah zikirnya hati, itu adalah Allah. Allah, ada yang banyak itu. Allah, tarik nafasnya. Allah, keluar masuk nafas sedikit, ingat Allah terus. Lama-lama, zikirnya gitu, apalagi habis sholat baca la ilaha illallah, Allah akan hadir dan menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya.
Jadi bukan nabi, tulisannya Allah itu. Jadi mungkin ini peneguhan agar satu dipikir ingat Allah itu berapa kali? 24 jam. Rasulullah itu hatinya itu hidup. Coba nanti buka di YouTube itu ada satu syekh di Arab itu di saat dia bicara kayak begini itu di sini jantungnya itu dekat kita. Allah, Allah. Kenapa? Hatinya selalu diisi dengan Allah. Jadi kalau sudah ada Allah, suami kalau nanti itu tidak pulang seperti itu saja, oke, yang suaminya menjadikan dia dimadu, mustahil nangis juga sedih. Tapi kalau sudah ada Allah, Allahus Subhanahu, Allah tempatnya bergantung. Minta, ya Allah, kalau memang ini takdirmu untukku, ridho saja, hidup itu ridho saja. Maunya Allah ikut saja. Tidak apa yang dimau oleh Allah, semuanya harus ridho. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi, ikhlas saja. Yang penting hati selalu zikir kepada Allah. Itulah sholat yang sesungguhnya. Mungkin itu saja. Sebenarnya sih banyak banget yang harus disampaikan. Sholat yang diterima itu kayak mana? Tapi insya Allah nanti dibaca sendiri. Kalau ada waktu bisa disambung lagi. Pesannya cuma satu saja. Ingat, Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj dibimbing oleh Jibril sebagai penunjuk arah menuju Allah. Kita selalu bertanya kepada ustaz-ustaz kita. Masya Allah, ini ustaz kita ini dari IAIN Syarif Hidayatullah ini. Bismillah, tanyakan beliau tentang ma'rifatullah menuju Allah. Yang kedua, zikir-zikirnya jangan dilupakan. Yang ketiga, sembah Allah itu harus sadar, jangan sampai rakaatnya ini sudah 3 atau 4. Sering kan? Iya, sering. Kenapa? Karena Allah belum hadir. Allah itu masih jauh. Mari hadirkan Allah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah kita, khususnya sholat adalah sebagai tiangnya agama. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebanyak apapun harta kita, ilmu kita yang kita amalkan, kalau sholatmu tidak diterima semuanya ditolak. Tapi ingat, sholatnya jangan sampai Allah di mulut saja, di sholat dan setelah itu lupa Allah. Kehidupan Allah seperti kita hidup di bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, yang benar katanya dari Allah. Itu dari pribadi saya. Mohon maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.